untuk menjatuhkan reputasi para habaib dan Nahdlatul Ulama, maka Belanda melalui Sunduk Hubran, mereka menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali, sehingga mereka menjadi seorang rentenir untuk menjatuhkan kredibilitas habaib. Keturunan-keturunan Wan Abud ini, yang biasa disebut dengan Wan Abud ini, masih banyak di kota Bandung, di kota Jawa. Untuk itu, Imat, CS, Buat Pleret, Kori Tunggu, serta Abbas Buntet, mereka adalah para pendusta. Dan Habib bisa menerawang. Penerawangan Habib, alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini, sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada. Kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes untuk warga, untuk rakyat Indonesia. Waspada, mereka ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud seperti PKI atau politik kotor atau juga mafia-mafia kekuatan asing. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Semoga Allah justru mengangkat harkat dan martabat kita dari fitnah-fitnah keji ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia, diberikan kesejahteraan, kenikmatan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan, keturunan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, hasanah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan suasana hasanah ini, saya akan membela 4 saudara kami yang telah difitnah dengan fitnah yang keji, yaitu tuduhan dari seorang Habib sepuh yang saya tidak sebutkan namanya, tetapi saya sebenarnya tahu namanya, yang mengatakan dengan perkataan yang tidak sepantasnya. Kalau pembelaan keluar dari lisan yang dituduh alias 4 saudara kami tersebut, itu tidak objektif. Tidak objektif maksudnya apa? Oh ya, wajar beliau berempat itu membela diri, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Said Mudakori, membela diri, membantah, ya, itu wajar. Tetapi ini keluar dari orang lain selain 4 saudara kami tadi, yaitu dari saya pribadi, berdasarkan penerawangan saya yang 100% akurat. Untuk melawan 99% penerawangan Habib sepuh tadi, maka saya pun akan menggunakan ilmu terawangan. Penerawangan saya bahwa apa yang diterawang oleh Habib sepuh menuduh dengan sangat keji, ya, yang berbentuk fitnah tadi, itu adalah tidak benar. Alias semoga Habib sepuh menyesali ucapannya sendiri. Secepatnya. Termasuk anjuran tergesa-gesa itu adalah diantaranya secepatnya untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Kalau tergesa-gesa secara umum, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah bagian dari perilaku yang tidak baik yang diinisiasi oleh syaiton. Maka ini tergesa-gesa yang lebih baik, yakni segera mencari ampunan dari Allah, bertaubat, tidak mengulangi lagi untuk menfitnah saudara sendiri, dan meminta maaf secara publik, secara umum. Karena
video itu telah dilihat, didengar oleh banyak orang. Harus mengatakan sejujurnya, mencabut ucapannya bahwa tuduhan itu tidak benar. Karena apa? Tuduhan yang tidak benar itu akan menjadi bumerang kembali kepada dirinya sendiri. Karena saat ini hukum alam itu sudah berjalan sesuai dengan nalurinya. Menuduh tapi tidak terbukti sesuai dengan tuduhan itu, maka akan kembali kepada yang menuduh. Sekecil apapun fitnah tuduhan yang keji itu akan berakibat terhadap dirinya sendiri jika yang dituduh itu tidak terbukti. Nah, ini menuduh orang-orang hebat, saudara-saudara kami. Orang-orang yang berkompeten, yang berkomitmen, yang konsisten dengan perjuangan untuk membela kebenaran. Apa yang diucapkan oleh Gus Abbas Buntet itu adalah sebuah kebenaran, sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban yang harus disampaikan sebagai bukti panggilan jiwa untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Tidak menutup-nutupi sebuah kebenaran, menyampaikan yang hak ya hak, yang batil ya batil. Lalu imbas efeknya adalah ya terkena fitnah itu tadi. Ya memang wajar dalam setiap langkah perjuangan itu pasti ada sesuatu yang aral melintang, penentang, pembangkang, yang memusuhinya, bahkan yang menfitnahnya. Padahal jika yang menfitnah itu non-muslim, yaitu mungkin wajar, ini ya sesama muslim. Apa yang disampaikan keempat tokoh tadi tentang Habib yang ada di Indonesia itu berdasarkan fakta, data referensi pustaka, tidak ngawur belaka, tidak fitnah, tapi dibalas dengan fitnah yang kecil. Katanya ya saya tidak menyampaikan bahasanya karena itu tidak layak bagi saya untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak terlalu pantas itu. Dan insya Allah hukum alam akan menjawab. Tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri yang menuduh itu. Saya sarankan Habib Sepuh untuk ya sudahlah, apa yang sampean cari hidup di dunia ini. Jangan membuat satu statement, ucapan ya yang tidak layak. Itu akan dikenang terus oleh banyak orang dari generasi ke generasi dan akan menjadi dosa jariah selamanya sampai mati. Akan tetap terus dikirimi fitnah itu tadi. Ya. Bertaubatlah, istighfarlah, jangan ulang lagi dan harus meminta maaf karena ini berhubungan dengan hakul adami. Kalau hakullah itu gampang, istighfar mudah, taubat tidak mengulangi gampang. Dosa yang paling sulit untuk diampuni itu adalah dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia, sesama anak Adam, hakul adami namanya. Mabniun al-masyahah, dipersulit, harus meminta maaf, minta halalnya, dan mencabut ucapannya, mengumumkannya ke publik, sebagaimana dia juga sudah telah menyampaikan fitnah itu ke publik. Kalau itu tidak dilakukan, maka istighfar ribuan, ratusan ribu, jutaan kali pun tidak bisa diterima, karena itu termasuk bagian daripada hutang. Allah tidak akan menerima nyawa, jiwa, sukma seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi masih menanggung hutang. Hutang apa? Hutang perbuatan, hutang nyawa, hutang uang, harta. Ya. Itu tidak akan bisa membuat dia lulus, diterima sepenuhnya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah itu tidak tenang, ya. Tidak mutmainnah. Karena masih
terikat dengan nafsu-nafsu ghairul mutmainnah, nafsu ammarah, nafsu lawamah, ya, nafsu sufiyah dan lain-lain. Itu masih ada keterikatan, keterkaitan, hubungan, sehingga kesadaran jiwa, ya, seseorang yang melakukan itu tidak akan bisa mencapai derajat masuk ke dalam golongan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Firman Allah seperti itu. Oleh sebab itu, wahai Bapak Sepuh, seorang Habib yang menfitnah saudara kami 4 orang dengan fitnah keji itu, sekali lagi berhenti, cabut ucapan Anda, dan minta maaf kepada keempat orang tersebut secara langsung, dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam se-Indonesia Raya. Berat memang, berat. Dalam suasana mencerdaskan anak bangsa, saya tidak pernah mengungkit satu masalah kekurangan pribadi seseorang. Dari Habib sekalipun. Sejak awal saya tidak pernah langsung menvonis, ya Habib ini perilakunya, tidak. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak boleh menyerang rahasia pribadi seseorang. Barang siapa menutup aib seseorang, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya hukum sebab akibat. Gitu. Jadi saya sangat menghindari itu. Masalah pribadi saya tidak akan mau menguliknya. Kecuali masalah pribadi yang berhubungan dengan banyak orang, ya, yang membuat maldorot, ya, umat dan masyarakat, ya, itu baru saya berani. Tetapi intinya saya tidak akan menyerang pribadi, privasi, karena semua orang punya rahasia, punya aib, tidak ada yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang utama, sempurna, yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saja kadang-kadang ya mempunyai masalah pelik pribadi yang sulit untuk diterima, gitu loh. Termasuk masalah rumah tangga, masalah asmara, ya, itu kan masalah-masalah pribadi. Rasulullah juga pernah mengalaminya, gitu loh. Istri beliau dituduh berzina, ya, lalu turunlah surat An-Nur itu untuk membebaskan tuduhan keji itu. Banyak sekali, termasuk masalah cemburu istri-istri Rasulullah satu sama lainnya, ya kan? Termasuk gara-gara omongan yang tidak baik antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dendam terus berlangsung sampai melibatkan banyak orang untuk berperang, termasuk diantaranya adalah perang Jamal. Yang terbunuh juga ya banyak di antara kaum muslimin, pendukung Sayyidina Ali, pendukung Sayyidah Aisyah. Gara-gara masalah seperti ini loh. Ya, ini dalam lingkup keluarga Nabi sendiri. Nah, itu pun boleh untuk dikonsumsi oleh publik, tetapi sekedarnya, sewajarnya, sepantasnya, selayaknya. Tidak boleh sampai berlebihan, nanti sampai menjustis sesuatu yang tidak kita ketahui. Begitu juga masalah fitnah-fitnah ini. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Ini seiring perkembangan bahasa Indonesia, maka orang memahaminya bahwa fitnah keji itu lebih kejam, ya, lebih berat efeknya daripada membunuh atau pembunuhan atau peperangan. Ini karena memang segala sesuatu itu dimulai dari mulut. Pembunuhan, peperangan, semuanya itu dari mulut ke mulut. Jagalah mulutmu. Falyakul khairan ya aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku beriman, percaya, yakin akan adanya Allah dan akan adanya kehidupan setelah kematian, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam sajalah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.